Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai manajemen kolisi yang ketiga, yaitu penggunaan paket. Nah, dalam diskusi mengenai prosedur resolusi kolisi diasumsikan bahwa hanya sebuah rekaman saja yang dapat disimpan pada sebuah alamat penyimpanan. Jumlah pengasihan dapat direduksi dengan meletakkan lebih dari satu rekaman pada satu alamat penyimpanan. Kemungkinan tersebut dapat direalisir bila digunakan sistem paket, disebut juga blok atau halaman. Jadi paket dapat didefinisikan sebagai unit penyimpanan yang berada di antara rekaman dengan berkas, juga sebuah unit dengan informasi yang dapat diakses dan dipindahkan antar peralatan penyimpanan. Jumlah rekaman yang dapat diletakkan pada suatu paket disebut faktor blocking. Jika faktor blocking meningkat, jumlah akses terhadap rekaman penyimpanan akan mengecil karena beberapa rekaman yang berkolisi dapat disimpan dalam satu alamat yang sama. Jadi dari gambar ini dapat dilihat bahwa dalam satu alamat terhadap blok-blok. Jadi dalam satu alamat bisa punya dua tempat penyimpanan. Ini ada kunci 1, kunci 2 gitu ya. Nah, kalau yang sebelum-sebelumnya kan ada kunci rekaman sama penunjuk. Nah, ini tidak ada di kunci 1, kunci 2. Jadi kalau kunci sudah ada, nanti simpan di kunci kedua gitu ya. Baru kalau sudah penuh baru ke berikutnya gitu ya. Nah, ini misalnya kunci rekamannya ini. Nah, dengan kapasitas 11 ini kan, dan faktor blockingnya 2, maksudnya bloknya ini ada 2, kunci 1 ada 2. Kalau misalnya ditentukan bloknya ada 3, maka ada kunci 1, kunci 2 dan kunci 3. Ini tergantung soalnya nanti ya. Nah, misalnya ini rekaman kunci 38 langsung di kunci 5, kunci 51 langsung dikunci di alamat ke 7, kunci 40 di 7 karena sudah ada di kunci 1 maka diletakkan di alamat ke 2 atau kunci ke 2 begitu. Gampang kan ya? 61 langsung ke 6. 86 diletakkan di sini di alamat ke 6 sudah ada kunci 1 diletakkan di kunci yang ke 2 atau blok yang kedua. 24 2. Nah, langsung 60 diletakkan di alamat 5 blok yang ke-2. 20 langsung diletakkan di sini. Rekaman 94 tidak dapat ditempatkan pada 6. 6 ini sudah ada 61 di kunci 1, 83 di kunci kedua. Sudah penuh, maka dia diletakkan di kunci 1 berikutnya sini ya. Ini ya. Di alamat 8. Nah, jadi ini demikian ya. Ini langsung ya. Sekali perubahannya sekali. Untuk yang 94 khusus 94 di sini sudah penuh kan. Di 6 sudah penuh ya. Ini di sini juga penuh, akhirnya turun ke sini. Ya, begitu. Turun. Jadi 6 7 8. Jadi 3 kali. Rata-ratanya jadi 11/9 begitu. Nah, sekarang kita gunakan pembagian linier. Resolusi kolisi teknik pembagian linier merupakan varian dari progressive overflow. Kalau ada progressive overflow, increment untuk menuju ke lokasi berikutnya adalah konstan, yaitu 1. Maka pada bagian linier digunakan increment yang bersifat variabel. Nah, tujuan increment dari variabel adalah mereduksi pengklasteran sekunder yang terjadi pada progressive overflow sehingga jumlah probe untuk bacaan kembali juga berkurang. Pengklasteran sekunder tidak akan terjadi pada skema hashing dengan fungsi increment yang berupa konstanta atau yang hanya bergantung pada home address rekaman.
Nah, dari semua metode hashing yang telah dibahas, hanya prinsip overflow yang memiliki kemudian terjadinya pengklasteran sekunder. Pada bagian ini, increment merupakan fungsi dari kunci yang disisipkan. Fungsi tersebut dapat juga disebut fungsi hashing lain karena fungsi tersebut digunakan untuk mengkonversi kunci menjadi sebuah increment. Untuk alasan tersebut, maka bagian R akan dapat dikelompokkan sebagai metode resolusi kolusi dengan hashing ganda. Mengingat pertama dilakukan hashing untuk menentukan address menggunakan fungsi H1 dan kedua untuk mendapatkan increment menggunakan fungsi H yang kedua. Ini terdapat dua alternatif bentuk H2, yaitu H2 merupakan pembagian kunci bagi P modulus P atau H2 aksen sama dengan kunci modulus P-2 plus 1. Nah, P merupakan bilangan primer dari ukuran berkas. Kedua fungsi hashing akan menghasilkan variabel increment dalam cakupan ruang alamat. Tidak seperti rantai Coles ya. Sebenarnya pada bagian linear umumnya tidak berada dalam rantai proof yang sama. Jika R1, R2, R3 adalah sinonim pada address H seperti pada gambar berikut ini, R2 dan R3 biasanya memiliki increment yang berbeda, sehingga increment merupakan fungsi kunci yang akan disisipkan. Karena increment yang berbeda, maka pengklasteran sekunder dapat direduksi. Nah ini, misalnya ini ada R1, R2, R3 ya, ini ada fungsi R1, fungsi R3. Jadi misalnya ini angka dengan alamat, misalnya hasil perhitungannya H1-nya ini 2, misalnya ini 2. Kemudian ada juga berikutnya itu kok 2 lagi. Nah, kemudian dihitung H2-nya berapa. Nah, nanti kalau sama-sama letaknya sini, biar enggak untuk meletakkan angka berikutnya berdasarkan perhitungan dari hal yang kedua. Misalnya hal keduanya diperoleh 3, maka dia akan turun sebanyak 3. 1, 2, 3. Nah, gitu ya. Kalau misalnya hasil perhitungannya itu H2-nya 5, maka dia akan turun sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5 begitu. Nah, kalau misalnya ini nanti waktu di H2-nya itu ada nilainya, maka dia akan berulang lagi 1, 2, 3, 4 naik ke 5. Dan terus sampai ditemukan tempat yang kosong gitu ya. Nah, ini algoritmanya. Hash kuncinya disiapkan di dalam berkas untuk memperoleh home address untuk menyimpan rekaman. Jika address kosong, disimpan rekaman dalam lokasi tersebut. Nah, jika tidak, tentukan increment dengan menghitung hasil bagi kunci dengan ukuran berkas. Jika hasil 0, maka incrementnya 1. Beli harga awal pencacah untuk perhitungan lokasi yang akan dicari dengan 1. Selama jumlah lokasinya dicari lebih kecil dari ukuran berkas, maka hitung alamat yang akan dicari berikutnya dengan menambahkan increment terhadap alamat terakhir. Dan kemudian cari modusnya terhadap ukuran berkas. Jika alamat tersebut tidak ada yang menempati, maka sisipkan rekaman dan akhiri penyusunan dengan sukses. Jika rekaman yang menempati kunci sama dengan yang akan disisipkan, akhir proses dengan pesanan rekaman double. Tambahkan 1 pada pencacah pencarian lokasi. Akhir proses dengan pesan berkas penuh. Nah, begitu. Nah, ini adalah hashing yang pertama, ini adalah hashing yang kedua. Ini diperoleh dari kunci dibagi 11 tadi, kapasitasnya mod 11. Nah, ini diperoleh. Nah, ini karena ini double berarti ini dihitung H2-nya. Ini double dihitung. Ini dihitung juga karena kemungkinan siapa tahu nanti ada yang menempati gitu kan. Karena muter tadi ya, dihitung aja, dihitung, hasilnya ketemu ini, H2-nya seperti ini, hasilnya seperti ini, H2-nya seperti ini ya. Nah, berang dihitung rekaman dengan kunci 38. Nah, di sini masih kosong. 51 di sini 7 ya,
Kemudian rekaman kunci 40 di 7. Nah, di 7 tidak dapat ditempati karena sudah ada yang menempati, ya kan? Ini kan sudah ada yang menempati 51. Dari H2 diperoleh nilainya 3. Dari sini turun sebanyak 3. 1, 2, 3. Nah, dia letaknya di 10. Nah, rekaman 61 di alamat 6, kosong kan? Oke. 83 di alamat 6 tidak dapat ditempati, ya kan? 6 tidak dapat ditempati karena sudah ada nilainya 61. Dari H2-nya 7, jadi turun dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka 83 diletakkan di posisi yang kedua. Nah, rekaman kunci 24 di halaman yang kedua. Oh, sudah ada nilainya. Dari hasil H2-nya 2, maka di sini turun 1, 2. Dia letakkan di posisi keempat. Rekaman dengan 60 di alamat kelima, ini sudah ada 38. Hasil H2-nya berapa? 5. Nah, dari ini kan 38 turun sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Loh, sudah ada yang menempati, jadi hitung lagi ke sini 1, 2, 4, 5. Ya. Gitu. Jadi dari sini berapa tadi? 60 ya, 60 di 5. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Kemudian turun lagi. Dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini. Loh, kok ada lagi? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terakhir yang kosong adalah di alamat 9, maka 60 akan diletakkan di sini, ya kan? Diletakkan di sini. Kemudian 29. Oh, sudah ada. H2-nya berapa? 2. Dari sini 1, 2. Nah, ini kosong kan, letakkan di sini. 94 diletakkan di 6. 6 mana 6? Ini sudah ada kan? H2-nya berapa? 8. Dari 6 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 7, 8 kok. 8 ya. Di sini. Nah, akhirnya diletakkan di sini. Di 3, ya kan? Nah, jadi begitu cara menghitungnya ya. Nah, ini H1-nya, ini H2-nya kan nilainya ini. Nah, ini prob-nya. Yang didatangi berapa aja? Gitu ya. Ketemunya 17/9. Ini tadi kan 5 ada, 10 ada, ini ada. Nah, terakhir di sini ya, gitu. Ya. Oke, mengerti ya? Oke, saya rasa cukup untuk kali ini. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.